Waduh, lagi trending banget nih ngebahas si merah yang menggoda. Wait, tenang. Kali ini kita nggak bakal ngebahas tentang kebaya merah bikin heboh itu kok. Nggak. Biar begitu, si merah ini nggak kalah bikin kesemsem deh. Nih, lihat nih. Siapa yang nggak kenal sama si ikan merah ini? Kalau udah ngumpul rame kayak gini, otomatis pengen nyerok deh dan masak ikan ini ya. Kayak di sini nih. Tuh, lihat. Sekarang kita lagi ada di Danau Toba, Sumatera Utara. Ikan nila dari Danau Toba ini punya kualitas yang oke punya. Bahkan dianggap salah satu yang terbaik di dunia. Dagingnya sampai diekspor ke Amerika dan beberapa negara di Eropa. Luar biasa. Indonesia mendunia. It's about time. Selain canggih, cara perawatannya juga ramah lingkungan, fams. Ngasih makannya aja pakai mesin yang bisa mengukur kadar laparnya ikan. Jadi nggak ada tuh sisa makanan yang kebuang yang bisa mencemari air danau. Bahkan, fams, tiap hari ada petugas yang ngecek kolam untuk memantau jaring dan ikan-ikan yang mati. Oh iya, fams, ikan nila di sini bisa panen 4-5 kali dalam sebulan. Ikan yang udah memasuki usia panen akan diolah di pabrik untuk dijadikan file. Biar daging ikannya bersih, darahnya harus dibersihkan dengan mesin, fams. Namanya mesin bleeding. Mesin inilah yang bikin ikan jadi kehabisan darah dengan sendirinya. Dalam sehari, pabrik ini bisa mengolah ikan nila sampai 26 ton. Wah, itu sehari ya, fams. Bukan seminggu atau sebulan loh. Untuk sisa tulang sama durinya, fams, udah ada pengepulnya juga. Jadi masih bisa dimanfaatin lagi. Bahkan air limbah pengolahan ikannya didaur lagi agar bisa digunakan. Nah, karena ikan file bakal menempuh perjalanan jauh, maksudnya diekspor ke luar negeri ya, fams, maka harus dibekukan. Ikan bakal disimpan pada suhu minus 40 derajat Celcius. Gak kebayang ya, suhu minus 40. Wah, ini pasti jadinya keras kayak batu deh. Fams, ikan nila dikenal dengan kandungan kolesterol dan kalori yang jauh lebih rendah dari daging merah. Terus hebatnya lagi, fams, ikan nila mengandung antioksidan yang bisa bikin kulit jadi awet muda. Tuh, yang mau awet muda, sering-sering aja makan ikan nila. Kalau mau masak ikan nila yang ajib dan sangat wena, mungkin yang satu ini bisa jadi inspirasi nih. Ini bukan ikan nila bakar biasa, fams. Ini namanya ikan nila calabalatui. Masakan ini adalah masakan khas daerah Minangkabau. Namanya memang unik ya. Kayaknya perlu keahlian khusus nih untuk mengejanya. Nila calabalatui adalah resep turun-temurun asli dari Tanah Datar, Sumatera Barat. Daerah Tanah Datar ini terletak nggak jauh dari Danau Singkara. Di danau inilah ikan nila ini juga banyak dihasilkan. Makanya nggak heran, berbagai masakan dari bahan ikan nila sudah merasuki khasanah kuliner di daerah ini. Sedap rasanya sebanding dengan kerumitan cara membuatnya. Yang jelas sih ikan ini harus dibakar dulu. Kemudian baru deh dimasak dengan kuah santan pedas. Sampai sini mulai kedengeran tuh. Mantap kan? Pedasnya gak sembarangan, fams. Tapi harus pakai cabai hijau. Dengan campuran beberapa bumbu dan rempah. Semuanya harus ditumis sampai matang. Wih, makin berasa dalam daging nih semua bumbunya nih dan rempahnya. Nah, dengan tercampur santan, bau langu khas cabai hijau ini akan hilang, fams. Santan juga bikin lebih gurih. Nah, santan yang mendidih inilah jadi asal-usul nama calabalatui. Dalam bahasa setempat, latui atau latui berarti meletup. Jadi, ya kurang lebih calabalatui itu artinya masakan yang dimasak di dalam air santan yang telah mendidih atau meletup. Sedap! Kalau berkunjung ke daerah Tanah Datar, jangan lupa ya, icip-icip makanan ini, fams. Oke? Tahu nggak, fams? Ikan nila nggak cuma lezat banget untuk dijadikan masakan. Ternyata ikan yang masih bersepupu dengan ikan mujair ini punya khasiat khusus loh. Ada rahasia tersembunyi pada kulitnya yang bisa sangat berguna buat manusia. Selain dagingnya yang bisa diolah, kulit si ikan tilapia ini juga dapat dimanfaatkan nih, fams. Tahu nggak buat apa? Buat obat bakar. Wah, hebat ya, fams. Gimana prosesnya? Kita lihat yuk.
Kulit ikan nila ini harus direndam dengan cairan kimia. Proses kimia ini akan memisahkan zat kolagen yang terdapat di kulit ikan nila. Kemujaraban zat inilah yang dimanfaatkan, fams. Karena kolagen ikan nila ini sangat tinggi, hampir setara dengan kulit manusia, yakni sekitar 5 hingga 10%. Ternyata kulit nila ini juga memiliki kelembapan sekitar itu. Jadi pas nih dengan kulit manusia. Karena kelembapannya mirip, maka secara mekanisme, kulit ikan nila ini akan mengobati luka dengan membantu pembentukan benang-benang fibrin untuk menutup luka. Ternyata kulit ikan nila itu juga memiliki kelembapan di antara itu, sehingga ketika kulit ikan nila itu diolah, diformulasi menjadi salep, kita kemudian berpikir bahwa itu pasti akan lebih mudah beradaptasi dengan kulit kita gitu. Luka yang bisa diobati dengan salep kulit ikan nila ini adalah luka-luka yang masih baru. Kulit nila tidak hanya itu aja manfaatnya. Kulit ikan nila juga bisa menambah kadar kecantikan dan juga kegantengan, fams. Hahaha, mantap nih. Wait, ini bukan dijadikan serum atau bubuk kecantikan berkhasiat aja ya, tapi jadi seperti ini nih. Ada aksesoris dari kulit ikan nila atau biasa disebut tilapia leather. Produk kulit ikan nila ini gak hanya buat cewek aja, fams. Untuk para cowok juga bisa kok. Ada gelang, strap untuk jam tangan, atau dasi kupu-kupu. Biar kayak James Bond ya. Hehe, pakai dasi kupu-kupu. Salah satu bahan yang gak boleh ketinggalan adalah kayu maple. Kayu jenis ini termasuk awet dan tahan lama, serta punya corak yang bagus. Kayu maple berbagai warna, disusun dengan cara dilem, dan dibiarkan semalaman, biar bisa masuk ke proses cutting. Kalau bentuknya udah kayak gini, baru deh bisa di-mix dengan kulit ikan nila yang udah diproses. Desain aksesoris ini terbilang sederhana, fams. Tampilan warnanya yang bervariasi, corak motif yang alami, dan finishingnya yang rapi. Oh iya, semua aksesoris ini dijamin bebas dari bau amis, karena sudah melalui berbagai proses. Selain itu, kerajinan ini juga awet dan tahan lama. Jadi nggak salah kan ya? Kulit ikan nila bisa jadi pendukung gaya. Beruntung, fams, Indonesia diberkahi dengan iklim tropis, sehingga tanaman apa aja bisa tumbuh subur, termasuk buah naga. Lahan seluas 60 hektar di Baros, Serang, Banten ini menjadi salah satu penghasil buah naga lokal terbaik di Indonesia. Dalam sebulan, kebun buah naga ini bisa menghasilkan 100-500 ton buah naga. Wow! Buah naga masuk dalam jenis tanaman kaktus. Jadi, buah naga ini juga dapat hidup di lahan yang kering, fams. Untuk panen buahnya, mau ukurannya besar atau kecil, kalau warna buahnya sudah merah seperti ini, artinya buah naga sudah siap dipanen. Habis dipanen, fams, buah naga langsung ditimbang. Berhubung buah naga yang baru dipanen habis kehujanan, jadi harus diangin-anginin dulu nih sampai kering. Berbeda dengan buah lainnya, yang harus dicuci dulu. Buah naga justru tidak boleh terkena air terlalu banyak, karena bisa cepat busuk, fams. Kalau mau membersihkan buah naga, cukup dengan cara dilap aja. Sekalian, buah naga dicek kualitas dari mulai bentuk, ukuran, dan beratnya. Buah naga yang kualitasnya super atau yang besar-besar seperti ini bisa langsung dimasukkan ke dalam kardus dan ditimbang. Buah ini bakal dijual ke beberapa kota di Indonesia, fams. Bahkan ada juga nih yang diekspor ke Malaysia loh. Wah, keren! Terus gimana dong nasib buah naga yang kecil-kecil? Biar nggak ada yang terbuang percuma, buah naga yang kecil ini diolah menjadi selai, fams. Untuk membuat selai, buah naga harus dikupas, dipisahkan antara kulit dan daging buahnya. Kalau sudah, buah naga dihaluskan dulu. Ada bahan-bahan lain yang harus disiapkan juga nih, mulai gula, pengental makanan, dan juga penambah rasa pada selai. Satu persatu bahan-bahan ditambahkan sambil dimasak. Oh iya, selai yang lagi dibuat ini adalah selai buah naga yang dicampur dengan nanas, supaya rasanya lebih segar. Jadi, jangan lupa masukkan nanas yang sudah disiapkan tadi ya. Kalau gini, kita bisa dapat manfaat imun booster combo dari buah naga merah dan nanas sekaligus. Buah naga mengandung vitamin C, sementara nanas mengandung enzim bromelain dan sederet vitamin yang bersifat sebagai anti peradangan. Mantap! Waktu yang dibutuhkan untuk memasak selai memang cukup lama, fams, yaitu 2-3 jam sampai adonannya mengental. Wah, sudah kental tuh. Sekarang tinggal masuk nih ke proses packing.
rasa buah naga yang segar memang cocok banget nih dimakan bareng roti. Selain enak, kandungan gizinya juga banyak loh fams. Seperti kandungan vitamin C-nya yang tinggi, dijamin bikin badan kita fit terus. Mantap! Buah naga fams dikenal memiliki rasa manis dan warna yang menarik mata. Salah satu manfaatnya bisa menurunkan kolesterol. Sakti banget ini fams. Kalau bosan makan buah naga yang gitu-gitu aja, cobain deh sus buah naga ini fams. Kulit sus yang gurih dipadukan dengan isian buah naga yang manis dan segar, dijamin bisa bikin nagih. Soal harga, cukup terjangkau kok. Fams, lemak yang digunakan untuk bikin kulit kue sus ini adalah mentega. Mentega dilarutkan dengan air, lanjut campur tepung terigu. Sama seperti pembuatan pada dodol, adonan kulit kue sus ini makin lama jadi semakin berat. Proses ini disebut dengan menjenang. Setelah adonan kalis, dinginkan terlebih dahulu ya. Lalu, campur telur ke dalam adonan. Aduk sampai rata deh. Tinggal masukkan ke dalam piping bag. Sertakan juga spit atau ujung cetakan kayak gini. Kemudian, bentuk seperti kol. By the way, kue sus ini adalah kudapan sejenis pastry klasik fams. Kue ini diperkirakan sudah ada sejak tahun 1533 loh. Kalau di luar negeri, kudapan ini disebut dengan choux yang diambil dari bahasa Perancis, yaitu kol. Yap, bentuk kue ini memang mirip seperti kol sih. Kalau loyang sudah penuh, masukkan ke oven fams. Oven yang digunakan harus panas banget. Saat suhunya tinggi, oven bisa mengubah kadar air di dalam adonan menjadi uap panas fams. Nah, uap yang terperangkap itulah yang membuat terjadinya rongga-rongga di bagian dalam kue sus ini. Fams, isian yang paling umum digunakan untuk kue sus adalah fla. Fla yang sudah ada sejak abad ke-13 ini biasanya disebut dengan custard atau pastry cream. Fla punya rasa manis dan bertekstur lembut. Makanya, fla ini cocok nih digunakan untuk hiasan atau isian aneka jenis kue. Tapi yang bikin beda, fla ini ada penambahan buah naga sebagai campurannya. Secara tampilan, jadi tambah cantik ya. Cus lah, masukkan fla ke dalam sus. Karena rasanya yang gurih, isi kue sus ternyata beragam banget. Selain fla buah naga, kue yang identik dengan rongga ini juga bisa berisi daging sampai raw good. Selamat mencoba! Buat tim yang doyan ngemil yang manis-manis, si merah ini bisa jadi godaan yang gak kalah berat nih. Ini dia, watermelon cake alias kue semangka. Gak cuma punya rasa yang manis aja fams, tapi juga menyegarkan karena terbuat dari buah semangka murni. Pertama, kita kupas dulu nih kulit semangkanya ya. Anyway, buah semangka berasal dari tanaman merambat yang awalnya tumbuh di wilayah gurun Afrika bagian selatan. Buah berwarna merah ini terkenal memiliki kadar air sebanyak 92%. Kalian tahu nggak kenapa semangka bisa mengandung banyak air? Karena buah semangka memiliki sel-sel khusus yang menyimpan banyak air selama pertumbuhannya. Just info ya fams, proses pertumbuhan buah semangka juga sangat bergantung oleh cahaya matahari dan air. Makanya kandungan air yang masuk kemudian disimpan dalam sel-sel kecil yang dinamakan sel gelembung. Tapi fams, kalau buah semangka yang belum matang tidak mengandung banyak nutrisi. Jadi kalian harus pintar-pintar milih buah semangkanya ya. Tipsnya gampang kok. Pertama, perhatiin kulitnya. Kalau masih ada bercak putih, itu tandanya semangka belum matang. Semangka yang matang akan terlihat bercak kuning, bahkan bisa oranye di bagian kulitnya. Selanjutnya, kalian bisa pukul-pukul semangka. Kalau suaranya tidak agak mendem, berarti kualitasnya bagus dan mengandung banyak air, sehingga dapat dipastikan semangkanya udah matang. Kemudian, cek dari tangkainya. Tangkai buah semangka yang udah kering menandakan semangka yang kalian pilih udah matang. Jika tangkainya berwarna hijau, bisa dipastikan semangkanya terlalu cepat dipetik dan belum matang. Selain itu, kalian juga bisa memilih buah semangka yang manis dengan mengenal semangka jantan dan betina. Semangka jantan berbentuk lebih besar dan memanjang dengan kandungan air yang lebih banyak. Sedangkan semangka betina bentuknya lebih bulat dan memiliki rasa yang lebih manis. Tapi kalau udah masuk musim hujan, biasanya rasa buah cenderung jadi kurang manis. Oh, begitu. Tahu nggak fams, kenapa rasa buah jadi kurang manis saat musim hujan? Pada saat musim panas, intensitas cahaya matahari sangat tinggi, sehingga tanaman banyak menghasilkan glukosa dari proses fotosintesis. Nah, karena curah hujan sedikit, maka serapan air pada tanaman juga nggak banyak.
Ibaratnya, gula yang terlarut dalam satu gelas tentu akan lebih manis dibanding gula yang terlarut dalam air satu ember. Cukup semongko ya, fams? Oh iya, kalau mau bahas khasiat semongko, gak akan cukup durasinya deh. Mulai dari bijinya, menurut beberapa penelitian, air rebusan biji semangka bisa mengendalikan diabetes, melindungi kesehatan jantung, menjaga kekuatan rambut, bahkan sampai menyehatkan kulit. Kalau buahnya sih, udah gak perlu ditanya ya. Pasti kamu udah pada khatam sama yang namanya khasiat buah semangka. Bahkan, lapisan kulit yang masih nempel di buahnya aja punya banyak kegunaan. Di antaranya, menangkal radikal bebas, menurunkan tekanan darah tinggi, sampai membersihkan ginjal. Oh iya, cake watermelonnya belum tuntas nih, fams. Selain potongan semangka, ada juga roti kering dan krim yang totally manis. Biar lengkap ya manisnya. Ada manis dari semangka yang campur seger-seger. Ada juga yang dari krimnya. So, kamu pilih yang mana nih? Pilih yang gurih atau pilih yang manis? Ada juga nih, fams, cake yang unik dari buah semangka yang lain. Dijamin bikin bahagia berkali lipat. Bikin cake semangka ini gak gampang loh. Soalnya saat diolah jadi cake, kandungan air dan teksturnya semangka harus tetap terjaga. Kita intip cara bikinnya yuk. Bikin adonan cake yang dibuat dari telur dan bahan lainnya. Tambahkan juga tepung almondnya ya. Aduk secara perlahan agar udara di dalam adonan tidak hilang. Lanjut, panggang deh adonannya. Aduk whipped cream dengan tambahan gelatin. Potong deh buah semangkanya sesuai ukuran cetakan. Susun deh kuenya, dimulai dari adonan kue. Beri lapis whipped cream dan semangka. Lakukan sampai menjadi beberapa lapis ya. Biar cantik, kasih buah leci dan anggur. Kalau sudah, tinggal didinginkan deh. Nah, watermelon cake siap disajikan. Mantap! Olahan semangka merah satu ini juga nggak kalah seger dan menggoda, fams. Terutama pas cuaca lagi panas. Hehe. Kalau cuaca lagi haredang alias panas, mending kamu nyemil yang manis-manis aja nih. Kayak popsicle ini nih, fams. Ada rasa buah dan bisa di-custom dengan rasa-rasa lain seperti coklat atau marshmallow gitu, fams. Pokoknya, fams, tropical vibes to the max. Popsicle atau es loli ini 100% terbuat dari sari buah murni asal Indonesia tanpa pemanis buatan, fams. Sensasi baru makan buah nih. Biar kalian makin yakin, kita ajak kalian ya ke rumah produksinya. Kuy! Konsep homemade popsicle ini dikenalkan oleh sang pemilik di tahun 2015. Meski awalnya masih dibuat dalam skala kecil, usahanya terus berkembang karena peminatnya makin banyak. Tapsoul, buah yang sudah dikupas dan potong-potong selanjutnya akan dihaluskan sampai benar-benar tak menyisakan ampas ya, fams. Asal tahu aja nih, sudah lebih dari 1 abad popsicle jadi salah satu dessert yang identik dengan musim panas. Seiring berkembangnya zaman, es loli ini rasanya juga nggak melulu manis atau asam yang segar, tapi bisa dikreasikan dengan rasa creamy dari susu atau yogurt untuk membuat varian produknya semakin digemari di tiap generasi. Wait, keasikan cerita, jadi lupa nih kalau udah waktunya jus buah semangka ini masuk cetakan. Konsep artisan popsicle ini gak pernah berubah meski permintaan terus bertambah loh. Wait, jangan lupa, masukkan stick biar identitas popsicle-nya semakin terpampang nyata. Fams, gak semua buah-buah bisa di mix and match untuk mendapatkan rasa yang pas di lidah. Tapi kalau manisnya semangka diberi sensasi rasa asam dari jeruk lemon sih, sabi banget deh. Segernya nampol, fams. Gak cuma gampang bikinnya, banyak banget kok ide buat bikin kreasi jenis hard ice yang satu ini, biar gak bosan. Mulai dari tambahan topping seperti layer coklat, plus taburan sprinkle warna-warni, sampai dengan nambahin efek torch pada es loli yang udah dikombinasiin dengan marshmallow. Gimana, fams? Mau yang versi polosan sampai yang dimodifikasi? Es yang satu ini bikin foto kalian instagenik banget kan? Hehehe. Gak kerasa ya, udah setengah jam aja nih. Saatnya kami pamit dulu nih, fams. Tapi kita masih punya banyak informasi menarik lainnya nih. Nonton terus Seragam Indonesia, karena Indonesia mendunia.